Ya, hari ini kita akan membahas gimana sih kalau ikan kita nggak mau makan berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Karena banyak banget kasus dari ikan-ikan yang diambil dari partaian atau dari kolam, bahkan yang kita beli dari seller-seller, mereka nggak mau makan. Nah, teman-teman selalu ngepusingin kayak, aduh gimana caranya dan makanan apa sih yang terbaik untuk diberikan ke ikan arowana ini. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, ada rahasianya teman-teman. Hari ini kita bakal bahas semuanya dan kita breakdown. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Nah, sesuai dengan teasernya tadi, kita hari ini akan membahas gimana sih kalau ikan-ikan kita gagal beradaptasi. Nah, teman-teman kan tahu kalau kita ngambil ikan dari kolam atau bahkan bukan dari kolam, kayak contohnya ikan ini saya beli satuan, tapi mungkin asal-usulnya sebelumnya ikan ini dari kolam. Ikan ini itu makannya belum mau rakus sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai sekarang pun bisa dilihat dia makannya juga kurang begitu lahap walaupun udah responsif. Badannya pun juga masih kurus. Kalau teman-teman lihat, kotoran-kotoran ini adalah kotoran-kotoran yang diciptakan dari hasil makan udang, warnanya agak kemerahan. Tapi ini bukan kotorannya dia. Jadi ini adalah kotorannya si silver albino. Nah, secara teknis, secara teori, pertama kali kita kalau misalnya mau ngasih ikan yang belum makan, pasti kan kita maunya ujung akhirnya maunya makan udang. Nah, banyak banget yang kejadian kalau ikan tidak beradaptasi kayak gini, mau dipuasain sampai 3 bulan pun kadang-kadang dia nggak makan udang sama sekali, bener-bener nggak mau makan. Nah, kita kan pusing banget sebagai penghobi gitu, gimana kan caranya gitu loh. Nah, yang paling utama pasti kita coba itu, kita akan coba cari makanan kesukaan dia. Jadi kita bisa coba pakai jangkrik, kita bisa coba pakai ular Jerman, kita bisa pakai apa lagi ya, banyak sih, ikan, kita bisa makan pakai kodok. Nah, tapi seringkali banyak juga loh ikan yang nggak mau makan sama sekali gitu loh. Nah, jadinya misalnya kita coba dengan cara itu, mungkin tingkat keberhasilannya mungkin 50% lah. Jadi masih 50-50 kan. Jadi kayak waduh, bahaya juga nih kalau udah nyoba 50-50 ikannya nggak mau makan. Nah, sekarang saya dan Tres Aquatic menemukan rumusan baru. Sebenarnya udah teknik lama. Kita bisa pakai kecoa rumahan ya. Kecoa rumahan yang kita temukan di selokan atau di sampah dan segala macamnya. Tapi Bang Mike kan itu jorok sekali gitu loh. Kalau dikasih makan ke ikan arowana ini, mungkin ikan arowana ini bisa perutnya kembung atau masalah pencernaan dan akhirnya pala mati gitu loh. Tapi tenang, sekarang ada solusinya. Jadi kita udah masukin kecoa yang originated aslinya itu dari peternakan ya. Jadi ini kecoa rumahan. Ya, ini yang versi kakinya dan sayapnya udah saya hilangin. Dan ini beku ya. Semuanya beku, jadi kalau mau ngilangin kakinya tinggal digeprek doang, kayak kalian ngegeprek udang. Kaki-kakinya akan copot secara otomatis. Nah, kita coba kasih makan dulu ya. Saya memang agak geli sama gini-ginian, tapi ya udahlah. Nah, nih coba ya. Nah, lihat, sangat responsif sekali ya. Jadi kita baru ngetes. Nih, kita kasih satu lagi ya. Oke, tuh ikan ini langsung jadi beringas. Nah, sebelum kita bahas sebenarnya efek apa sih yang ditimbulkan oleh kecoa ini, saya mau ngasih tahu dulu, ini kecoa adalah kecoa rumahan sekali lagi. Nah, teman-teman bisa aja pakai kecoa yang ginian yang ada di rumah teman-teman, cuman takutnya jorok. Nah, teman-teman juga biasanya sering mendapatkan kecoa ini itu namanya kecoa dubia, versi lain dari kecoa ini. Cuman kelemahannya adalah cangkang dubia itu keras. Jadi agak susah dicerna sama si arwananya juga. Dan harganya juga yang cenderung cukup mahal. Nah, sekarang saya mau kasih makan ke komteng ikan saya. Dan saya akan sekalian membahas apa sih sebenarnya kegunaan dari kecoa ini.
Udah mau habis kak? Nah, bisa temen-temen lihat ya, ikan ini semua makannya jadi bener-bener galak banget. Ya memang sih Komteng cenderung ikannya akan galak, tapi ini galaknya udah lebay, udah extraordinary. Nah sebelum saya membahas kegunaannya, tadi kan saya bandingin sama kecoa dubia. Kecoa dubia itu kalau nggak salah harganya beberapa ribu per ekor ya kalau nggak salah. Nah kalau kita pakai segini banyak, teman-teman bakal bangkrut. Nah kecoa ini dijual dibanderol dengan harga 250 gram dengan harga 50.000. Jadi itu udah dapat banyak banget. Nanti kita kasih lihat ya contoh kemasannya. Nah, kita akan bahas dari segi Komteng ini dulu. Saya ambil duduk ya. Jadi pertama kali ini Komteng ini memang nggak pernah punya kesulitan untuk makan. Tapi yang saya rasakan setelah dia makan kecoa itu memang mental dia agak lebih bagus. Jadi dia nggak loncat-loncatan lagi kalau dibuka, dan yang paling besar terlihatnya adalah badan mereka yang semakin kotak dan semakin kekar gitu. Teman-teman mungkin bisa lihat di kamera. Jadi kalau misalnya kita memberi makan ikan, ada beberapa makanan yang bisa menebalkan badan arwana. Nih contohnya nih, tebel banget nih, tuh kotak banget sampai belakang. Nah badan arwana itu bisa ditebalkan dengan kodok, ulat Jerman, ulat Hongkong, cicak bahkan bisa juga. Nah tapi kalau kita ngomongin cicak, ulat Jerman, dan ulat Hongkong itu kadar lemaknya terlalu tinggi. Dan sekali lagi permasalahannya adalah cangkangnya yang keras. Jadi biasanya itu dia gendutnya tipenya beda banget. Jadi yang ini kekar, yang itu gendut. Jadi teman-teman bisa bedain badan yang kekar dan badan yang gendut. Nah, terus kalau misalnya ulat Hongkong dan ulat Jerman itu karena cangkangnya dia keras, dia suka menyebabkan ambeien pada ikan. Jadi di pantatnya atau di anusnya ikan itu suka tumbuh yang namanya merah-merah gitu. Ini sih nggak ada sama sekali. Nah, terus teman-teman nanya, loh kalau misalnya pakai udang doang emang nggak bisa gendut? Ya bisa pasti, tapi teman-teman akan kasih dengan jumlah yang lebih banyak. Dan proporsionalnya pun pasti akan beda. Nah, saya mau menjelaskan gendut dan kekar ini sebenarnya agak sulit. Kalau gendut itu biasanya cenderung sampai punggung-punggungnya naik dan segala macem gitu loh. Sampai gimana ya cara bedanya? Nanti semoga ada video perbandingannya mungkin di konten berikutnya. Tapi saat ini yang saya bisa bilang, kecoa itu membuat ikan itu menjadi lebih kekar badannya. Nah kalau untuk kodok itu akan menaikkan punuk ini nih. Tuh, punuk-punuknya semua pada naik. Tapi dengan kecoa pun sebenarnya naik, tapi nggak berlebihan. Jadi masih enak dilihat lah, gitu. Nah, ada lagi fungsi kecoa lainnya yang bener-bener bagus. Nanti kita akan bahas di ikan-ikan groomingan saya. Nah, kita akan masuk ke ruangan grooming saya. Jadi saya akan seperti biasa nyalain dulu ya lampu ininya, lampu viewingnya. Set. Nah, jadi di sini itu ada ikan besar yang semestinya agak sulit untuk diadaptasikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dari vlog Trash Aquatic ini tuh kita dapetin dari kolam yang ada di Peak. Ikan ini awalnya nggak mau makan. Karena saya masukin kecoa ini dan saya punya stok lumayan banyak, jadi saya nggak pikir panjang, saya langsung kasih kecoa. Nah, dengan kecoa ini dia makannya langsung giras banget dan langsung mau makan udang lagi, gitu loh. Saya nggak tahu yang ini hoki atau enggak, tapi kalau teman-teman lihat dia udah beradaptasi dengan tank yang sekecil ini dari dia di kolam, dan warnanya pun colorationnya udah naik loh, bukannya yang kayak nggak ada warna. Mulai malah dikata ya? Ya, warnanya udah mulai gitu tuh. Nah sekarang saya akan membahas ke ikan juara saya. Jadi saya nyobain ini tuh bukan ke sembarangan ikan, kayak sembarang ikan yang jelek atau sisaan, tapi saya langsung cobain ke ikan yang juara. Nih namanya si Bruce, kalau teman-teman tahu. Ini kan ikan juara 2 di kontes ACI kemarin. Nah,
Kalau teman-teman tahu atau teman-teman ngikutin, atau saya nggak tahu sih, saya pernah update atau enggak. Dari semenjak kontes, si Bruce ini warnanya bener-bener nggak mau naik sama sekali, alias nge-stuck dan cenderung sampai pucat sampai nggak ada warna. Nah, saya kebingungan dan akhirnya saya nggunain kecoa ini. Akhirnya warnanya udah lumayan naik lagi dan lihat si Bruce main di depan kaca ya. Jadi seolah-olah dia udah beringas banget nih, udah beda banget mentalnya sama yang kemarin-kemarin. Warnanya pun juga jauh beda lah. Nanti kita kasih lihat before dan afternya. Nih, saya kasih makan ya si Bruce. Ada bolongannya nggak ini? Oh, nggak ada bolongannya. Jadi masih kita angkat. Wits. Tuh, si Bruce tuh jadi bener-bener tuh. Dari yang berenangnya kayak cupu ya, dan kayak payah, jadi bener-bener beringas dan nyari terus tuh. Nah, nanti setelah makan kecoa ini kita akan kasih si Bruce makan udang ya, supaya temen-temen ngeliat dan memang bener habis makan kecoa tuh ada beberapa ikan yang mau langsung makan udang kembali. Nah, jadi dari segi warna teman-teman soal nakutin kan, kayak aduh bang, kalau ikan saya nggak makan udang, ikannya warnanya nggak bisa merah. Sebenarnya itu ada benernya, udang itu membantu mempercepat penaikan warna arwana. Tapi sebenarnya si kecoa ini itu adalah makanan yang well balanced, dalam artian semuanya bisa dapet, dari ngegendutin badan dapet, dari warna dapet, naikin mental ikan beringas juga dapet. Karena secara general si kecoa ini tuh bau, ada baunya. Baunya tuh kayak bau apa ya, kayak kayu, getir, lenyir gitu, nggak tau lah. Tapi bukan amis ya. Beda, kalau udang tuh baunya amis, kalau ini tuh baunya kayak kayu lapuk gitu kayaknya ya, gitu. Nah jadi kenapa produk ini nggak ada di Jakarta lama dan nggak pernah di blow up sama media atau orang yang memeliharain arwana? Karena dapetin ini tuh susahnya setengah mati, seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman kalau ngedapetinnya dari god-god seperti ini, ya mau ngumpulin berapa banyak baru bisa makanin semua arwana Anda gitu, pertamanya. Kedua, teman-teman memperhatikan kebersihannya. Kalau ini udah pasti bersih, lihat. Nggak ada bedanya sama jangkrik-jangkrik yang dibeli di pasaran, dibekuin. Nggak ada kotornya sama sekali gitu loh. Dan ini sangat praktis sekali. Nah, Bang Mike, kali cuman Bruce doang kali yang merah gara-gara makan kecoa. Ternyata ada lagi nih teman-teman sebelahnya nih. Sebelahnya ini juga ikan yang saya kasih makan pakai kecoa. Nah, ini karakter warnanya memang agak berbeda. Tapi bisa dilihat warnanya juga merah gitu. Nah, ikan ini juga langsung nyari makan ya teman-teman ya. Tuh, langsung mentereng di depan. Coba kasih satu ya. No. Jadi emang ikan ini tuh pada suka banget sama si kecoa ini. Nah, sekarang kenapa si kecoa ini bisa bikin warnanya merah juga gitu. Nah, kalau di jangkrik, konon katanya si jangkrik itu punya kandungan warna yang ada di wortel juga, apa sih namanya? Beta karoten. Nah, katanya di kecoa konon katanya beta karotennya itu juga ada. Jadi ini membantu menaikkan warna si arwana kesayangan kita gitu. Nah, terus udang lebih bagus dong? Iya, kalau udang memang lebih bagus dalam artian kulitnya dia itu aja kalau kita rebus kan jadi merah. Jadi kandungan kadar merah pada kulitnya dan segala macamnya memang lebih tinggi. Tapi dia nggak balance karena dia nggak bisa membentuk badan ikan sampai kekar banget. Jadi secara overall menurut saya yang paling bagus sekarang adalah si kecoa ini. Tapi kalau misalnya kecoa ini kita nggak punya dan tidak ada supply yang terus-menerus,
sebaiknya tidak disarankan untuk pakai si kecoa ini. Nah, kabar baiknya Trust Aquatic katanya bakal ngadain si kecoa ini stoknya tanpa putus. Jadi bisa langsung dibeli di Trust Aquatic atau di Tokopedia-nya MyCred Collection gitu. Nah, terakhir saya mau ngomongin harga kecoa ini dari segi harganya. Kecoa ini itu dibanderol dengan harga 250 gram itu 50.000 dan dapatnya tuh udah banyak banget. Nah, kalau teman-teman cuma punya ikan arwana istilahnya kayak 10 seperti ini, mungkin 250 gram itu bisa habis dalam waktu 2 minggu. Jadi sangat murah banget. Nah, sebenarnya ikan predator juga suka si kecoa ini. Cuman karena harganya lumayan mahal, mendingan teman-teman nggak kasih nih. Contohnya Canamaru ya, kita coba ya. Tuh, mau nggak dia? Hah? Bilang langsung. Udah dimakan belum? Udah. Jadi sebenarnya ini bisa buat pakan segala ikan sih, tapi karena harganya yang cenderung lebih mahal, saya tidak menyarankan kalau misalnya si ikan-ikan predator itu dikasih si kecoa ini gitu loh. Ya nggak lihat. Nah, sekian video hari ini. Semoga teman-teman belajar hal baru ya. Karena ini juga merupakan lumayan baru di pasaran dan teman-teman juga nggak akan melihat bahasan ini dimanapun karena baru mungkin saya dan Hans yang membahas tentang ini. Jadi teman-teman silakan yang penasaran bisa langsung dicoba. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan pastinya kita lagi menuju 25.000 subscriber nih guys. Tinggal 2.000 subscriber lagi kita ke 25.000 dan kita akan giveaway gede-gedean. Jadi jangan lupa ditonton terus videonya, jangan lupa di-share, jangan lupa suruh teman-temannya subscribe. Nah, gitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya.